Ruli Malai, saya koordinator Waria Krisis Center yang bertanggung jawab atas pengelolaan shelter Waria Krisis Center, yang di sini ada kawan-kawan lansia terutama sekali yang dalam kondisi palliative care, mental health maupun krisis yang lainnya. Saya di sini memastikan tentang akses layanan untuk kawan-kawan, terutama untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari tentunya, kemudian untuk memastikan pemeriksaan kesehatan, juga untuk memberdayakan mereka. Nah, salah satu kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan di sini adalah membuat ekoprint. Ekoprint adalah semacam teknik pewarnaan dengan menggunakan daun-daun dari bahan-bahan alami, sehingga mudah bisa dilakukan dan tidak banyak dampak secara bahan-bahan kimia seperti itu, dan mudah dilakukan oleh kawan-kawan. Seperti yang tadi kita lakukan tadi pagi, kita sudah mencoba membuat ekoprint dengan membuat pasmina, diawali dengan satu proses namanya sporing mencuci dengan TRO, kemudian diendapkan semalam, kemudian dijemur seharian, dan keesokan harinya kita melakukan mordanting. Mordanting adalah mencelupkan dalam air panas dengan soda abu dan campuran tawas. Nah, selanjutnya juga diendapkan untuk seharian. Kemudian ada pre-mordanting, biasanya kita menggunakan soda baking kue dimasak kainnya, jadi sehari baru kita jemur, dan barulah kemudian kain siap untuk di ekoprint, atau kita tata dulu daun-daunnya, beberapa jenis daun seperti jarak ulung, kemudian ada daun kenikir, ada daun di sini ada daun jati dan beberapa jenis daun lainnya. Nah, kemudian daun-daun itu kita tata, selanjutnya kita gulung. Setelah digulung, kita kemudian mengukus selama 2 jam. Nah, proses mengukus 2 jam itu baru kita membuka hasilnya, kemudian kita jemur selama 3 hari, dan setelah 3 hari baru kita difiksasi dengan menggunakan tawas. Dan fiksasi itu adalah proses akhir dari pembuatan ekoprint yang kita lakukan. Nah, ekoprint sendiri ini kita awali ketika komunitas Seruni waktu itu dalam situasi pandemi COVID-19, kemudian beberapa kawan seniman, kawan-kawannya Katamara mengajarkan kami untuk membuat ekoprint, dan saat itulah kepikir oleh saya, kawan-kawan yang ada di shelter WSS ini kita berdayakan dengan membuat ekoprint, dan sangat efektif karena cukup bisa memberikan nilai ekonomis kepada kawan-kawan, bisa untuk tambahan membeli beras, membeli bahan-bahan makanan yang ada di sini, termasuk bisa untuk mengantari akses pengobatan dan lain-lain sebagainya. Hingga saat ini kami menjual ekoprint melalui Instagramnya Waria Krisis Center. Bisa mengontak di nomor telepon saya 081-229-455-763 atau langsung ke IG Waria Krisis Center Yogyakarta. Dan sehari-hari di sini selain memastikan pemberdayaan untuk ekoprint, kami juga ada menerima layanan laundry, itu untuk pekerjaan kawan-kawan yang lain. Kemudian setiap hari kami juga menjual cendol dawet. Cendol dawet itu diolah dari ramuan tanaman yang kami tanam di halaman komunitas Seruni. Itu ada lidah buaya. Tanaman lidah buaya inilah yang kemudian kita olah menjadi es cendol dawet lidah buaya, dan sangat bermanfaat karena
proses pembuatan es lidah buaya itu diawali dengan riset oleh seorang expert dari UGM, beliau Profesor Yandi Subronto, PhD, SPPD, Hasin, dan dibantu oleh Dr. Mutiara yang spesial ahli gizi yang meneliti tentang nilai kandungan yang ada di dalam tanaman lidah buaya itu sendiri. Jadi monggo kalau ingin mencoba menikmati cendol lidah buaya bikinan dari kawan-kawan Reakrisi Center, silahkan datang ke sini atau bisa pesan ke kami melalui Instagram. Selain itu, saya sendiri di sini menjadi salah satu volunteer yang bekerja untuk kawan-kawan lansia, tetap memastikan bahwa Shelter Reakrisi Center itu terus bisa menyelenggarakan layanan untuk mendukung mereka yang mengalami mental health crisis dan juga karena faktor kelansiaan. Terima kasih. Pekerjaan saya sebetulnya adalah pekerja seni di jalan. Saya pengamen karena memang basic saya adalah musik, dan ya saya dan kawan-kawan transpuan sebagaimana yang mereka jalani, para pengamen ini hidup di jalan, dan saya juga pernah tinggal di jalan bersama mereka sejak tahun 2003 hingga 2007 kami tinggal di jalan, dan setelah itu untuk aktivitas kami tetap kami lakukan selain sebagai bagian dari protes dan kritik kami terhadap ketimpangan pembangunan yang tidak beraspek pada keadilan sosial untuk kelompok rentan, terutama sekali berdasarkan Perda 1 2014 yang cenderung mengkriminalisasi kawan-kawan transpuan pengamen di DIY. Padahal jelas pengamen sangat berbeda dengan pengemis. Pengamen adalah kerja seni, dan hingga saat ini saya masih pengamen karena saya tidak punya penghasilan lain, meskipun saya memanajerial proyek ketahanan transpuan di DIY lebih kepada membackup sebagai kerja di belakang layar yang memberikan spirit dan motivasi kepada kawan-kawan agar semakin tangguh dan makin bisa berdiri di atas kaki sendiri. Produk yang sudah jadi dari EcoPrint ini ada kain satin, ini bisa untuk selendang, bisa untuk kain baju juga bisa ini. Ini tas kecil kayak gini biasanya dijahit sama Kak Jenny. Ini juga jadi kain satin, ini dari Goni untuk tempat HP atau yang praktis harian, atau dibuat kayak gini. Ini dari kanvas ya? Iya, ini dari kanvas. Nah, ada juga yang dibuat kayak pouch kayak gini untuk tempat HP atau dompet. Ini yang kami olah. Kami juga sebetulnya membuat kaos-kaos, tapi ini pas habis. Jadi kaosnya itu kombinasi batik dan EcoPrint. Biasanya di batik dulu dikotakin, baru di dalamnya kita tempat display kami ada di kebaya, di shelter kebaya. Di sana kami ada ruang pajang. Sini, kalau di sini karena tempatnya sempit. Sejak tahun 2017 ketika kami berdiri, kami telah melakukan beberapa hal yang terkait dengan pelayanan untuk lansia yang terlantar. Pada saat itu kami mengawali dengan menyewa sebuah ruangan berukuran 2x3 untuk seorang lansia dari Madura, namanya Po Eli. Po Eli kita rawat di situ dalam kondisi palliative care selama 13 bulan, 1 tahun 1 bulan, karena situasi yang makin
memburuk di tahun 2018. Kemudian kami evakuasi ke camp assessment, dan pada akhirnya Mbok Eli meninggal di sana. Namun hanya berbeda setengah bulan kemudian ada Mak Wiwi, kemudian kami rawat juga di kamar yang sama yang kami sewa. Pada saat itu dibantu oleh Kak Tamara dan kawan-kawan seniman, kami bisa menyewa 2 kamar, yang satu untuk Mak Wiwi, yang satu untuk Mak Ita. Dan hingga tahun 2019 Mak Wiwi juga meninggal, walaupun meninggalnya itu di Secang tapi dalam kondisi palliative care yang kami sudah pindahkan ke sana kemari, keluar masuk di rumah sakit, dan terakhir meninggal di Secang. Selanjutnya Mak Ita meninggal pada awal pandemi COVID. Waktu itu saya, Mbok Heru, mengantar sampai di Blitar, tapi tidak mudah untuk sampai di Blitar melalui liku perjuangan yang sangat berat karena situasi COVID-19 yang begitu sulit. Nah, akhirnya pada bulan Juli ketika pandemi COVID varian Delta mulai maraknya, lagi gawat-gawatnya, sehingga kami sangat membutuhkan ruang untuk melakukan penampungan isolasi mandiri. Pada saat itulah Kak Tamara mendesak saya untuk membuat video untuk melakukan semacam pengumpulan donasi begitu, karena waktu itu sebetulnya Kak Sri yang berada di USA berinisiasi, tapi karena Kasih kebetulan ibunya sedang meninggal, kemudian keesokan harinya Kak Tamara mengirimkan video dalam kondisi kedaruratan itu, dan kami mengumpulkan donasi yang cukup signifikan dalam waktu seminggu. Terkumpul uang sekitar 141 juta sekian, dan bisa cukup untuk menanggulangi situasi kedaruratan selama kurang lebih 3 bulan. Dan ada sisa uang sekitar 20 juta yang kemudian kita pakai untuk menyewa tempat ini. Dan sejak itulah kami menempati shelter ini hingga hari ini. Selama di shelter ini sudah ada beberapa kawan-kawan yang kami urus sampai meninggal. Ada Mak Erni, seorang lansia dari Jawa Barat. Dia sakit dengan kondisi yang sangat kritis dan perutnya membesar gitu. Kemudian dalam situasi pandemi COVID juga kami susah untuk mencari pemakamannya. Dan selanjutnya ada Mami Romlah dari Palembang. Dia kena serangan jantung. Sebetulnya dua-duanya tidak terkena COVID, tapi dia meninggal karena beberapa penyakit penyerta itu dalam kondisi COVID. Dan kemudian terakhir ada Mak Doli dan Mak Doris, dua-duanya meninggal juga di sini. Kemudian kita makamkan di Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Selain itu ada Mak Nur dari Kertosono. Jadi kami mengantar pulang juga Mak Nur dalam kondisi lumpuh, agak susah kami merawat di sini karena harus pakai kursi roda. Dan hingga saat ini kami masih merawat Mbok Heru. Dia harus cuci darah 2 kali seminggu. Seperti itu. Selain itu di luar shelter kami juga mendukung perawatan. Ada Kak Anggi yang sedang dirawat cuci darah di Kulon Progo, dan ada satu teman Kak Mawar kami titipkan di shelter ruang aman yang lain karena dia berstatus mahasiswa. Saya berangkat dari kehidupan keluarga Bugis, ya, suku Bugis yang secara sejarah memiliki penerimaan yang cukup baik terhadap peradaban keberagaman gender. Dalam epos Lagaligo di Bugis sekitar abad ke-14 itu masyarakat sudah cukup menerima keberagaman gender seperti saya, sehingga saya sejak kecil, walaupun terlahir di tengah keluarga tentara, dan dari kecil sudah berbeda secara ketertarikan seksual, secara identitas gender. Saya ingat orang tua saya pernah membawa ke psikiater seperti itu di Surabaya karena kami masih kecilnya di sana, dan
Kemudian sang psikiater itu bilang tidak perlu memaksakan anak ibu harus mencoba menjadi laki-laki yang statik, karena di dalam tubuh setiap manusia terdiri dari kromosom ada sekitar 24 kromosom atau 12 pasang kromosom yang ada 48 kromosom, 12 pasang. Itu yang kemudian ada satu kromosom yang disebut gonosom. Itu adalah kromosom yang membentuk sifat maskulinitas atau feminitas, dan itu bersifat given, nggak bisa diubah oleh siapapun. Nah, sehingga orang yang berbeda secara orientasi seksual maupun entitas gender itu sebetulnya sudah ada dari sana. Kromosom-kromosom yang lain yang disebut sebagai autosom itu adalah pembentuk dari sel-sel tubuh itu sendiri, dan itu kemudian yang membuat orang tua saya yang notabene itu bisa menerima secara logis keberadaan saya, apalagi bapak saya memiliki seorang kakak yang bisu. Di Bugis ada sekitar 5 gender, jadi ada cisgender laki-laki atau wane, kemudian ada cisgender perempuan atau mantumbai, dan ada gender transgender perempuan atau calabai, atau transgender laki-laki atau cala lain. Satu gender disebut bisu. Bisu itu tidak terlalu tertarik pada persoalan seksualitas. Bisu di kala awal adalah calabai atau calalai, yang mayoritas adalah calabai, yang kemudian mereka itu lebih berorientasi pada peningkatan spiritualitas diri, mengimplementasikan, mendedikasikan diri pada manusia, alam semesta, dan pada pencipta dalam konteks yang paling rahasia. Dan kemudian latar belakang itulah yang memberikan kemudahan untuk saya diterima oleh keluarga. Saya punya seorang pakde yang dia adalah perwira TNI Angkatan Laut, dan sehari-hari di rumah beliau adalah seorang bisu seperti itu. Dan ketika saya beranjak remaja, saya sekolah di sekolah pendidikan guru di Majene, kemudian saya mengajar di Sumba selama kurang lebih 10 tahun hingga tahun dari 1978 sampai 1987, dan tahun 1987 saya terpilih secara aklamasi sebagai salah satu anggota legislatif di daerah. Kemudian satu periode hingga tahun 93 saya ke Jawa, dan saya baru mengenal komunitas transpuan ketika berada di Jawa, tapi saya tidak tinggal di Jogja, di Bogor dari tahun 93 sampai dengan tahun 2003. Tahun 2003 pertama kali saya bergabung dengan komunitas transpuan, dan atas nama petisi keprihatinan terhadap situasi kawan-kawan transpuan di jalan yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga saya menasbihkan diri saya untuk mendedikasikan seluruh hidup saya untuk komunitas transpuan. Sejak itulah saya tinggal di komunitas ini, bergerak, bertahan, berjuang sebagaimana halnya kawan-kawan transpuan berjuang untuk bisa survive. Nama saya Hasri Heru Cahyono, asal dari Kediri. Terus kita di Jogja itu sekitar tahun 80-an. 80-an kita dari pengamen di jalanan. Terus akhirnya kita sakit, akhirnya sekitar tahun
Ya sekitar tahun ini 2016 itu sakit parah, terus akhirnya dibawa ke rumah sakit sama Bunda Ruli, terus dimasukin rumah sakit Bunda Ruli, terus kita keluar dari ini terus dibawa Bunda Ruli ke WCC ini sampai sekarang itu sakit jantung, terus sekarang sampai cuci darah ke ginjal, jantung ke ginjal, cuci lagi cuci darah sekarang seminggu 2 kali. Saya dari Tangerang. Nama Saya Muhammad Nurisu. Terus saya kemarin tahun berapa ya? Kira-kira tahun 2023. Ya, saya merasa di sini lebih aman, ini bisa menerima saya dibanding saya tinggal di Tangerang. Gitu. Dan ya gimana ya, sulit digambarkan. Saya baratnya kalau di sini kan suka dapat bantuan, kalau orang kayak saya di Tangerang sulit. Banyak yang senasib. Terus memang tokoh-tokoh agama di sini juga bisa menerima kita gitu, dibanding di Tangerang. Seperti kalau di Tangerang itu kayaknya ya, karena kan ada pada itu pasien sewa aja tuh digerebek gitu, jadi ini nama sama polisi. Tapi kalau di sini kan banyak berkarya, banyak ini gitu. Kalau di sana nggak bisa. Ruang lingkupnya terbatas. Kalau di sini saya lihat ya jaminan kesehatan, ya apalagi bantuan berapa bulan sekali dari pemerintah gitu. Di sini ada kalau di Tangerang tuh kalau orang kaya macam kayak kita nggak ada gitu ya. Nggak tahu deh, sekarang kan ada ketua yang di apa sih itu yang Mami Yuli ya, kayaknya sih agak sedikit maju gitu. Kalau dulu kan saya parah banget, parah gitu. Diskriminasi, terus mewajibkan kita harus apa sih namanya itu, menikah gitu. Itu yang nggak mungkin lah. Menikah sesama jenis? Bukan. Ya suruh menikah dengan itu perempuan. Kadang-kadang suka gimana ya, diolok-olok, terus ngomong begitu lagi diulang-ulang gitu. Seperti macam itulah. Saya nggak seneng makanya. Ya keluarga, lingkungan begitu. Ya itu semenjak HP yang satu hilang, jadi saya lupa nomor. Ini makanya saya mau mengunjungi keluarga dulu gitu. Mau lihat keadaan orang tua saya gitu. Hai, salam sejahtera. Nama saya Shania Mahani, berasal dari Sabah, Malaysia. Berumur 45 tahun. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada Ibu Ruli sebab sudi terima saya datang di sini dan tinggal di WCC ini. Terlebih dahulu saya mengenali Ibu Ruli di Malaysia, kunjungi di Malaysia dan bertemu di Malaysia, dan kemudian kita ada
berhubung dengan dalam talian untuk saya datang di sini, mencoba hidup baru di sini, dan ya harap lebih selesa lah duduk di sini dengan kawan-kawan yang baru. Saya datang ke Jogja ini first time, pertama kali, dan coba ingin mencoba kehidupan baru, pengalaman baru di Jogja nih. Di Malaysia saya bekerja freelance, kebanyakan makeup artist, wedding planner dan lain-lain. Juga join dengan NGO untuk segala program NGO di Malaysia. Di sini pun saya dapat pengalaman yang baru, seperti membuat eco-print dan dapat kenal-kenal kawan-kawan yang baru. Nama saya Ibnu Wibisono, nama trans saya Renata. Saya di BCC ini dari awal peresmian rumah singgah BCC di Bantul ini karena berdekatan dengan area saya yang asli Bantul. Pada saat peresmian BCC di Kelauran ini pada tanggal 16 Agustus 2021, dan saya juga pengurusnya walaupun cuma sebentar karena banyak saya masih labil, bimbang pada saat itu. Karena itu ya saya main ke WCC ini karena rumah dengan WCC ini sangat dekat, masih di wilayah Bantul pula, dan kesini berjumpa dengan Mbok Heru karena dari awal teman saya yang di sini orang pertama yang saya temenin Mbok Heru itu. Pada saat itu dia masih berobat rumah sakit, ya antar Mbok Heru, beli keperluan Mbok Heru seperti oksigen dan obat-obatan seperti itu. Dan karena Mami Ruli juga udah lama, juga sempat kita kolaborasi di jalan sebagai pengamen di Proliman, berangkat dengan Mami Ruli, pulang juga dengan Mami Ruli, ya seperti keluarga Mami Ruli buat saya setelah almarhum Bu Sinta Ratri Pondok Pesantren Bari Al-Fatah meninggal. Satu-satunya orang tua yang saya anggap seperti almarhum orang tua saya ya Bu Ruli. Tempat saya nyaman ya di sini di BCC ini. Halo semuanya, nama saya Arman, tapi Anda bisa bilang Lizzie. Barasannya aku dari India, kota namanya Bangalore di selatan. Aku kenal WCC dari temanku nama Lutfi sama Tamara. Dan I would say that WCC is one of a kind because it's the first time I've got to know about a community of trans women in Indonesia. And it's really inspiring to see the way they support each other. And although it seems very new, but seeing people come from different parts of Indonesia, be it Sulawesi, be it Jawa, be it Palembang, it's great because they are able to connect with each other not on the basis of their culture or not on the basis of their religion, but on the basis of queerness, on the basis of their trans identity, and on the belief that they are meant to support each other. And it is slightly similar to the communities that I've known in India. I'm really bad at names, but there's this one community in Mumbai where trans women and queer folks run a cafe right in the middle of the city, and then another community which gets contracts by the Municipal Corporation of Bombay to paint across city. Murals, paintings, galleries, you name it, they have it. And I really hope that moving on, different generations of queer folks here in Indonesia get inspired by WCC, and that more efforts like these will bring acceptance and will bring celebration of queer identities in Indonesia. I know that we live in a time where trans lives and queer lives are marginalized due to rising conservatism and other dogmatic beliefs, but I do hope that with just we being ourselves and with just we sharing our art, sharing our passion and sharing our love for the world from us, I feel that the world will be a better place, and WCC is a beautiful, beautiful start to that. Yeah, thank you Tamara, thank you Lutfi, thank you Mama Ruli for really inspiring me with this case. I really appreciate your presence for that.